Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik tema 5 pembelajaran 5 dan 6. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda. Bapak tampilkan video seperti ini agar lebih komunikasinya lebih akrab ya. Nah, nanti kita akan untuk selanjutnya kita akan terbiasa seperti ini. Kalau misalkan pandemi ini masih berjalan ya, mudah-mudahan tidak. Kita Januari mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di kelas. Oke, kita mulai video pembelajaran tematik untuk pembelajaran 5 dan 6 di subtema 1, tema 5 ya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai di pembelajaran tema 5 tema 5 pembelajaran 5 dan 6. Kita belajar di pembelajaran IPA saja ya untuk hari ini. Untuk di video ini kita akan melakukan pembelajaran IPA saja. Oke, di pembelajaran IPA kita akan belajar tentang daur hidup hewan, kemudian perubahan ekosistem. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang ekosistem, apa itu pengertian ekosistem, dan yang lainnya di video-video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan perubahan ekosistem. Mari kita mulai. Oke, yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Artinya, kalau kita melihat hewan-hewan itu ada beberapa perbedaan perkembangan biakannya ya. Yang pertama itu ada dengan bertelur ya, seperti ini ular, ayam, dan kemudian menyusui seperti kucing ini, gambar ini ya, ada beberapa perbedaan. Jadi itu untuk daur hidup hewan, sama seperti manusia juga ya. Kita teruskan. Nah, daur hidup hewan itu bermacam-macam. Di antaranya setiap proses berkembang biaknya dari mulai dia melahir, bertelur sampai mereka dia dewasa itu mengalami pertumbuhan. Artinya baik pertumbuhan secara bentuk tubuhnya atau ukuran badannya ya, ukuran badannya berubah atau bentuk badannya berubah. Nah, itu dinamakan yang namanya metamorfosis. Metamorfosis ini ada dua macam, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, yang salah satu ciri metamorfosis sempurna, kita lihat dulu pengertian dari metamorfosis itu apa ya. Nah, ini metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya. Jadi setiap tahap perkembangannya itu bentuknya berubah gitu. Bentuk hewannya berubah. Seperti yang dilihat pada gambar di sini ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Itu kita lanjut dulu ya videonya. Oke, di sini ada metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda-beda pada setiap tahapnya. Kita lihat di sini ada kupu-kupu ya, contoh dari metamorfosis sempurna. Itu berawal dari ulat ya, jadi kepompong, terus kemudian beberapa lama terus berubah menjadi kupu-kupu di sini ya, yang besar. Nah, ini kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompongnya, dan yang ini kupu-kupu siap untuk hidup di alam bebas ya. Itu adalah contoh metamorfosis sempurna. Jadi setiap tahapannya bentuk-bentuknya ini, tubuh-tubuhnya berubah ya. Dari awalnya ulat akan menjadi bentuk yang sangat indah seperti kupu-kupu ini ya. Itu adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Kemudian ada lagi metamorfosis sempurna itu oleh daur hidup katak ya. Daur hidup katak. Katak termasuk kelompok hewan amfibi yang hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Nah, katak ini bermetamorfosis sempurna. Artinya dari mulai dia bertelur ya sampai menjadi berudu, kemudian katak berekor sehingga menjadi katak dewasa, itu bentuknya berubah ya, bentuk dan ukuran badannya berubah seiring tahapan-tahapan perkembangbiakannya itu ya. Jadi katak ini merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna ya. Oke, kita teruskan. Kemudian ada
hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Seperti pada gambar di sini, gambar apa? Daur hidup kecoa ya. Daur hidup kecoa ini perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya. Jadi dikatakan tidak sempurna ini adalah bentuknya tidak jauh berbeda dari proses perkembangan biakan setiap tahapannya. Misalkan ini kan kecoa bertelur seperti ini bentuknya. Pernah lihat kecoa bentuknya, telur kecoa di rumah kalian kalau ada kecoa? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian menetas menjadi nimpa. Bentuknya tidak akan berbeda jauh ketika dia sudah menjadi kecoa dewasa ya. Hanya saja mungkin ada, kalau misalkan pas proses nimpa ini tidak ada sayapnya, kalau misalkan sudah dewasa ada sayapnya, tapi bentuk badannya tidak berubah seperti ini, sama ya. Itu untuk metamorfosis tidak sempurna. Kemudian apa lagi? Ada lagi di sini capung ya. Capung ini perkembangan hewan yang mengalami perubahan ya, tidak peringatan tadi ya ini ya. Nah, daur hidup capung sama prosesnya seperti kecoa, cuman dia perbedaannya sedikit, hanya dia menetaskan telurnya di air. Kalau capung mah di darat, kalau kecoa mah di darat, kalau capung itu di air, menetaskan telurnya atau mengeluarkan telurnya. Dan kemudian dia sama seperti kecoa juga berkembang biak pada tahapannya, bentuknya tidak berubah, tidak jauh berubah ya. Hanya saja mungkin sayapnya akan lebih besar untuk menjadi capung dewasa ya. Kemudian kita teruskan, ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Di antaranya ini ya, yang kita kenali dulu. Ini ada ikan. Nah, Pak, ini kan ada perubahan. Ya, tapi di sini ketika dia sudah menjadi ikan menetas telurnya, itu tidak mengalami perubahan. Seperti itu sama ya. Kemudian ada lagi kadal atau salamander. Kadal, sering lihat kadal di pinggir jalan suka ada ya. Nah, ini bentuknya tidak berubah, ada kaki dan ekornya saja. Mungkin yang merubah itu ukuran badannya lebih besar ya. Ini juga tetap ada ekornya, kakinya tetap ada ya. Jadi tidak memiliki perubahan yang sangat berbeda. Kemudian ada ayam. Ayam, apa bedanya telur ular dengan ayam? Kalau ayam itu harus dierami ya, mungkin ular juga mungkin Bapak belum dapat informasinya mengenai proses perkembangbiakan ular, tapi kalau ayam kan sudah kita ketahui bahwa kalau ayam itu telurnya harus dierami beberapa hari untuk bisa menjadi embrio, kemudian dia menetas menjadi anak ayam sehingga dia terus berkembang biak menjadi ayam dewasa ya. Kemudian itu ada kucing. Kalau kucing itu dia tidak bertelur ya, langsung lahir aja seperti manusia biasa. Kalau seperti manusia kayak gitu ya, cara berkembang biaknya dia tidak mengalami perubahan. Kambing juga sama. Kemudian kalau yang namanya hewan mamalia aja, hewan yang menyusui, pasti itu tidak mengalami metamorfosis ya, tetap bentuknya sama seperti itu. Oke, kita teruskan. Kemudian ada, nah di sini daur hidup hewan ini ada 3. Bapak lihat di sini ada kucing ya, ada kucing, kemudian capung, kemudian katak. Nah, di sini ada tabel, nanti kamu buat di buku catatan, tulis seperti ini tabelnya ya. Kucing, capung, katak. Nah, ini berilah tanda checklist pada kolom berdasarkan jenis hewan. Kalau kucing ini hidup di mana? Ya gitu aja lah ya, diulang di buku catatan, kemudian checklist yang menurut kamu ini sesuai dengan kondisi jenis hewannya ya. Kemudian selanjutnya ada, kita belajar di yang kedua itu perubahan ekosistem. Ekosistem ini adalah suatu kondisi di suatu daerah di mana dia itu terdapat berbagai macam hewan atau makhluk hidup ya, mau itu makhluk hidup berupa hewan atau tumbuhan, itu yang dinamakan ekosistem. Ekosistem ini dapat dipengaruhi atau dapat berubah ya seiring berjalannya waktu atau kondisi tertentu, di mana ada 2 macam yang dapat merubah perubahan ekosistem itu. Yang pertama adalah dari faktor alam ya, faktor alam. Yang pertama itu ada apa di sini? Bencana longsor.
Kalau di pegunungan ini longsor sering terjadi ya, apalagi kalau pegunungannya yang pohon-pohonnya kurang, itu akan lebih mudah terjadi longsor, maka akan berpengaruh terhadap ekosistem di tempat itu ya, akan sangat berubah mungkin nanti. Kemudian yang kedua ada gunung meletus. Nah, seperti yang kita pernah alami waktu Gunung Merapi meletus itu, sekitaran Gunung Merapi itu tumbuhannya semua mati ya. Mau hewan mau tumbuhan itu mati, pokoknya yang di sekitar di sana yang tidak bisa menyelamatkan itu akan mati. Nah, seiring berjalannya waktu, nah maka akan muncul ekosistem baru. Itu yang menyebabkan perubahan ekosistem. Kemudian selanjutnya ada banjir ya. Kalau banjir, pernah terjadi banjir, kalau di banjir yang sangat parah itu bisa mengakibatkan perubahan ekosistem juga. Salah satunya contohnya di kehidupan kecil, contohnya di sungai ya. Kalau di sungai itu akan berubah ekosistemnya. Begitu ya untuk bencana alam banjir. Sini kalau ada gambar nih, dia naik di atap kayak gini. Bahkan mungkin ekosistem manusia juga akan berubah kalau misalkan banjirnya setinggi ini ya. Kayak semacam banjir bandang kayak gitu, itu akan menyebabkan perubahan ekosistem di lingkungan manusia juga akan berubah ya. Kemudian selanjutnya ada angin puting beliung atau angin tornado. Ini jarang sekali terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu adalah merupakan bukan wilayah yang hamparan dataran ya. Nah, angin tornado ini sering terjadi di wilayah-wilayah Eropa ya, atau wilayah benua-benua Amerika seperti itu. Kenapa? Karena di sana datarannya luas, kemudian tidak pegunungannya tidak terlalu banyak, jadi akan sering terjadi tabrakan angin yang mengakibatkan angin tornado itu lebih besar ya. Ini juga sama akan mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem kalau jumlah atau angin puting beliungnya ini sangat besar sekali ya. Kemudian kita teruskan ada gempa bumi. Nah, jelas kalau gempa bumi ini akan mengakibatkan perubahan ekosistem di dalam tanah juga ya. Tidak hanya di daratan, tidak hanya di permukaan bumi, tapi di dalam tanah juga akan mengalami perubahan ekosistem. Kemudian kemarau, jelas kalau kemarau semua tumbuhan akan menjadi bukan mati ya, jadi kekurangan sumber air, mengakibatkan kematian sebagian tanaman atau lingkungan hidup ekosistem tersebut. Kemudian ada lagi salju. Kalau di Indonesia ini nggak ada ya musim salju. Musim salju ini bisa mematikan beberapa ekosistem yang tidak bisa bertahan di lingkungan salju ya. Gitu. Kemudian ada lagi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang tidak diakibatkan oleh ulah manusia. Contohnya karena musim kemarau tadi. Kalau musim kemarau tadi terus berkepanjangan, maka mungkin akan mengakibatkan kebakaran hutan, yaitu akan menghancurkan semua ekosistem yang ada di hutan ya. Kebakaran semua sudah, itu ekosistemnya hilang ya, akan membutuhkan waktu lama lagi untuk membuat ekosistem baru. Kemudian yang terakhir ada ini tsunami ya. Bencana tsunami itu adalah bencana ketika air itu melibas ke daratan. Otomatis ini akan merubah ekosistem di lingkungan perairan pantai ya. Itunya. Bahkan mungkin waktu bencana di Palu, waktu di Donggala dan Palu itu sangat besar sekali perubahan ekosistemnya. Tidak hanya di perairan tapi juga di daratan juga ya. Itu mudah-mudahan ini tidak terjadi lah di Indonesia. Nah, berbicara tentang gempa bumi di wilayah Indonesia itu sangat rentan sekali terjadi gempa bumi ya. Karena wilayah Indonesia itu terdapat di lempengan-lempengan gempa bumi. Jadi kita harus selalu waspada ya. Kemudian ini dari faktor alam ya. Sekarang kita beralih ke faktor manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem itu disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan ya. Kalau tadi pembakaran hutannya karena kebakaran hutan terjadi oleh alam, kalau ini dibakar oleh manusia, jelas itu sama akan mengakibatkan perkembangan atau perubahan ekosistem
pada lingkungannya. Kemudian adalah perburuan hewan yang tidak terkendali, memburu hewan sembarangan, ya, hewan yang harusnya dilindungi ini diburu, maka akan mempengaruhi ekosistem, ya. Jadi misalkan hewan itu punah, tidak ada lagi, otomatis rantai makanan, ya, itu akan berubah juga. Ini harusnya tidak terjadi, ya. Kemudian kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, ya, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan. Pupuk ini dia berfungsi untuk bukan mengobati, ya, artinya menyuburkan tanaman atau lahan pertanian, ya. Nah, kalau digunakan dengan jumlah yang berlebihan, itu akan berpengaruh juga pada ekosistem di sawah tersebut. Kalau misalkan pupuk ini di wilayah penanaman padi, ya, itu akan sangat berpengaruh sekali, dan itu tidak baik. Kalau intinya yang berlebihan itu tidak baik, ya. Kemudian selanjutnya kegiatan pembuangan sampah dan limbah. Nah, ini Bapak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ya, ada orang yang membuang sampah ke sungai ini. Ini adalah perilaku yang tidak bijaksana. Seorang manusia membuang sampah sembarangan seperti ini, ya. Ini jangan dicontoh, jangan ditiru, jangan dilakukan oleh kita semua. Kita harus bisa menjaga lingkungan, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ini berakibatnya jangka waktu panjang, ya, pencemarannya. Kemudian kita teruskan kegiatan mencemari lingkungan. Ya, ini lingkungan yang tidak terjaga, terus ada pabrik-pabrik, ada polusi-polusi seperti ini, itu akan merubah ekosistem dalam cakupan yang sangat besar, ya. Itu saja untuk pembahasan tentang IPA. Selebihnya kalian boleh lihat di halaman di buku tematik, ya, 55. Untuk lebih jelasnya kalian membaca di halaman pembelajaran 5 itu halaman 42 sampai pembelajaran 6 itu halaman 54, ya, dan halaman 5 sampai dengan halaman 57. Kalian boleh baca itu, informasi lengkapnya boleh dilihat di sana, ya. Itu saja, semoga kita bisa belajar dari sini tentang daur hidup hewan dan perubahan ekosistem, ya. Untuk selanjutnya kalian kerjakan latihan akhir subtema 1 di halaman 63 sampai dengan halaman 66. PG-nya saja, ya. Halaman 63 sampai dengan halaman 66, latihan akhir subtema 1. Dikerjakan saja. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kita bahas atau Bapak kirim video pembahasannya, ya. Itu saja. Terima kasih untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.